Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Kepastian ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, kehidupan tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jumawa. Suatu saat pasti semua sinar tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi, tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap
Shalom, selamat sore. Bertemu lagi dengan kami di acara House of Truth yang akan membahas terkait dengan khotbah dan pengajar dari Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Sudah hadir bersama dengan saya ada Pastor Thomas Gunawan yang menjadi mitra saya setiap hari Seninnya. Dan ada tamu istimewa kita ini, yaitu Ibu Rita Wahyu, pengajar di BBCO, mohon maaf. Selamat sore, Bu Rita Wahyu. Selamat sore, shalom, Pak Asyong, Pak Thomas. Ya, shalom. Bu Rita Wahyu adalah pengajar filsafat dan budaya Ibrani, dan kalau mau di-searching di YouTube, begitu banyak pengajaran-pengajaran beliau, dan sebagai dosen juga kalau nggak salah di STT Ekumene ya Bu ya? Ekumene. Pengasuh acara sarapan pagi juga. Iya, pengasuh sarapan pagi. Dan ada bocoran sedikit Bu Rita Wahyu, sering saya kutip itu sarapan pagi. Terima kasih. Iya, lalu pengajar untuk kitab genealogi ya, benar ya Bu ya? Iya. Oke, kita akan membahas tema dari khotbah dan pengajaran Bapak Pendeta Erastus Sabdono, yaitu kerajaan yang bukan berasal dari bumi. Berarti kalau implikasi dari judulnya ini ada kerajaan dari bumi ya, Pak Thomas? Ada kerajaan di bumi, ada yang bukan dari bumi. Ya, kerajaan yang bukan berasal dari bumi. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Erastus Sabdono, ya, ini biasanya pemantik dulu nih Pak Thomas. Silakan Pak Thomas. Ya, ini kan kerajaan yang bukan berasal dari bumi ini lanjutan atau seri khotbah dan pengajaran dari Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang diawali dengan semangat zaman. Ternyata Injil pun sudah terpapar oleh semangat zaman. Apa itu semangat zaman? Biasanya dikawinkan dengan kebutuhan jasmani. Jadi berita-berita Injilnya disampaikan sudah tidak fokus kepada kerajaan surga, kepada Yesus, keselamatan, tapi sudah terpapar oleh semangat zaman. Semangat dunia lah ya. Semangat dunia. Ya, jadi jemaat bukan diajak untuk bagaimana mempersiapkan hidup kudus, hidup benar, supaya kelak berjumpa dengan Sang Mulia, Raja di atas segala raja, Tuhan kita. Nah, lalu seri kedua itu, oleh sebab itu kita harus bersuara. Kita yang sudah disadarkan, kita harus bersuara lantang untuk menantang zaman. Menantang zaman. Jadi tidak dikuasai oleh semangat zaman. Itu sebabnya seri berikutnya kita harus dibenarkan dulu, dikuduskan dulu, dimenangkan dulu, sehingga kita bisa merebut banyak orang yang sudah dirasuki oleh semangat zaman. Khususnya pembicara-pembicara, pengkhotbah, ya juga tentu merebut jiwa-jiwa. Nah, oleh sebab itu, kita harus hidup benar, belajar yang benar, sampai akhirnya kita ini dipersiapkan untuk menjadi warga kerajaan surga yang mematikan keinginan daging, hasrat, kodrat dosa kita, dan berganti menjadi kodrat ilahi. Sampai akhirnya kita masuk dalam kerajaan yang bukan berasal dari bumi. Karena itulah fokus kita. Ya, sebelum kita membahas dan merefleksikan dari khotbah dan pengajaran Bapak Pendeta Erastus Sabdono, mohon bersabar dulu Ibu Rita Wahyu. Kita dengarkan dulu terlebih dahulu khotbah dari Bapak Pendeta Erastus Sabdono berikut ini. Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Kerajaan yang bukan berasal dari bumi ini. Saudaraku, salah satu kekuatan kita dalam menantang zaman, kekuatan kita dalam menentang zaman adalah kesadaran dan penghayatan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita.
Tuhan menyatakan bahwa orang percaya bukan berasal dari dunia ini, seperti Dia juga bukan berasal dari dunia ini. Yohanes pasal 17 ayat 15 dan 16. Paulus juga mengatakan bahwa karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita ada dalam surga. Begitu jelas Paulus mengatakan. Pernyataan Tuhan Yesus bahwa kita bukan berasal dari dunia ini menunjukkan bahwa orang percaya yang benar adalah orang-orang yang menyadari dan menghayati bahwa rumahnya bukan dunia ini. Hidup di bumi hanyalah menumpang sementara sebagai persiapan untuk menetap di kerajaan Tuhan Yesus nanti sebagai anggota keluarga kerajaan surga. Ini berarti orang percaya bukan milik dunia, bukan milik kuasa yang lain, apalagi kuasa kegelapan, tetapi orang percaya adalah milik Tuhan untuk dipersiapkan agar menjadi anggota keluarga kerajaan yang akan mendiami istana di surga, istana Bapa kita bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk hal tersebut, orang percaya harus terus-menerus belajar bagaimana bisa dimiliki oleh Tuhan. Sebab untuk berkeadaan sebagai milik Tuhan tidak dapat berlangsung secara otomatis atau dengan sendirinya. Untuk menjadi seseorang yang dimiliki Tuhan, kita harus hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah secara mutlak dan hidup dalam kedaulatan Allah secara absolut. Jika tidak demikian, kita masih memiliki diri kita sendiri. Dan orang yang memiliki dirinya sendiri tidak bisa dimiliki oleh Tuhan. Kalau orang hidup dalam keinginannya sendiri, ia tidak bisa dimiliki Tuhan. Jadi kalau seseorang tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Tuhan, ia tidak pernah dimiliki oleh Tuhan selamanya. Sebaliknya ia akan memiliki dirinya sendiri, dan orang-orang seperti ini tidak bisa digolongkan sebagai anggota keluarga kerajaan. Jadi hanya orang-orang yang berstatus sebagai milik Tuhan, yaitu mereka yang hidup dalam kedaulatan Allah, yang termasuk sebagai anggota keluarga kerajaan. Dan mereka dinyatakan bukan berasal dari dunia ini. Mereka dinyatakan berasal dari atas. Untuk menjadi milik Tuhan, saudaraku, kita harus melalui proses penyangkalan diri terus-menerus. Supaya dari memiliki diri sendiri, kita terus berubah menjadi orang yang dimiliki Tuhan sepenuhnya. Semua proses tersebut, kalau diselenggarakan, akan membuat seseorang berstatus berasal dari atas, yaitu orang-orang yang taat dan menghormati Allah Bapa secara benar. Dengan gaya hidup sebagai warga kerajaan surga, akan menunjukkan bahwa Allah Bapa di surga adalah satu-satunya yang layak menerima segala hormat. Inilah gaya hidup yang harus dimiliki setiap anak Allah. Kalau gaya hidup kita tidak membawa kemuliaan bagi Allah Bapa, jangan mengaku anggota keluarga kerajaan. Orang-orang yang mentaati Bapa, menghormati Bapa, hidup untuk kesenangan Bapa di sorga, akan memperoleh persekutuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Dan orang-orang seperti ini akan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus dan membuktikan bahwa Yesus adalah utusan Bapa dan kita utusan Tuhan Yesus. Orang-orang yang sungguh-sungguh menaati Bapa, orang-orang yang sungguh menghormati Bapa, mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus, orang-orang yang dilayakkan bersama dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus ada, mereka juga ada, dan mereka dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Dan inilah kemenangan iman Kristen yang sejati, yaitu menang seperti Tuhan Yesus menang.
seperti Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, kita juga harus taat sampai kita menutup mata. Hanya orang-orang yang menang yang akan didudukkan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Hal ini sejajar dengan diperkenan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam rumah Bapa menjadi anggota keluarga kerajaan. Saudaraku, nantinya orang-orang yang diperkenan menjadi anggota keluarga kerajaan ini adalah orang-orang yang berkepribadian seperti Yesus. Saudaraku, orang percaya adalah orang-orang yang akan dibawa keluar dari dunia ini ke kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Inilah kota yang dirindukan oleh Abraham. Oleh sebab itu, kalau mau menjadi seorang yang berasal dari atas, kita harus meninggalkan percintaan dunia. Percintaan dunia artinya hasrat menikmati hidup di bumi, sama seperti orang-orang pada umumnya. Kenikmatan mereka adalah kenikmatan yang ditopang oleh kekayaan dunia. Harus diingat bahwa orang percaya tidak berkewajiban memiliki segala sarana yang dimiliki oleh anak-anak dunia atau manusia pada umumnya. Sesungguhnya yang penting adalah melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang kita miliki yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi kalau orang percaya, kita ini anak-anak Tuhan, studi, berkarir, bekerja, berumah tangga, dan melakukan semua kegiatan, semua harus diperuntukkan bagi Tuhan sebagai persiapan memasuki kerajaan surga, bukan membangun pemerintahan di bumi. Itulah sebabnya kita harus mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Dengan demikian kita menaruh harapan, sukacita, dan kebahagiaan hanya pada penyataan kedatangan Tuhan. Nanti kita menaruh pengharapan, sukacita, kebahagiaan hidup kita pada kedatangan Tuhan Yesus nanti. Sikap ini akan membangun jiwa musafir yang sangat kuat, seperti yang dimiliki oleh Abraham. Saudaraku, akhirnya orang percaya hidup hanya untuk mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang di atas. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 1-4. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dengan demikian kita dapat menghayati kemusafiran kita di bumi dengan bijak. Dan dapat sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan kita sebagai orang yang menumpang di bumi. Gereja sudah hampir tidak menyuarakan hal ini. Banyak gereja menyuarakan yang lain. Kemakmuran jasmani, berkat jasmani, pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan itu merusak bangunan iman Kristen yang sejati. Saudaraku, kita harus menyuarakan suara kebenaran dengan keras. Dan dengan tegas kita mendeklarasikan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Dengan deklarasi ini maka kita mengatakan, aku mau pulang ke surga. Dunia bukan rumahku. Dengan hal ini kita menyatakan pula kita menantang zaman. Dunia bukan rumahku. Zaman ini bukan bagianku dan aku bukan bagian zaman ini. Aku adalah milik Tuhan. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Ya, pemirsa Tirta TV dan Sobat House of Truth, masih bersama dengan kami, dengan saya, Syong Munte, dan begitu juga Pastor Thomas, dan ada Ibu Rita Wahyu, dan kita sudah mendengarkan khotbah dan pengajaran dari Bapak Pendeta Erastus Sabdono, yang topiknya itu kerajaan yang bukan berasal dari bumi ini. Ya, ini menarik sekali. Ini kembali lagi seperti minggu lalu ini, Pak Thomas, kita membahas terkait dengan gereja itu sering memperlakukan dirinya sebagai orang-orang duniawi. Nah, itu tadi yang saya coba tangkap tadi di akhir. Nah, sebelum kita membahas, ini ada banyak komentar di live chatnya YouTube
Yang pertama dari Pak Ferdi Mongkaren. Shalom, selamat sore Pak Ferdi Mongkaren. Ada Pak Tigor Manurung. Sebelumnya ada Pak Barnabas itu. Ada Pak Barnabas. Sunarto. Pak Barnabas Sunarto. Shalom, BBCO, Tirta TV sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Barnabas. Terima kasih Pak Barnabas. Lalu ada ini Ferdi Mongkaren, judul lagi pulang. Jadi di cover Ibu Rita Bersaudara. Jadi nanti kita style nanti ya. Iya, nanti minta diputarkan. Ada permintaan khusus Bu Rita Wahyu. Oke. Dari Manalsal Pakpahan. Shalom, hadir sahabat BBCO dari Medan. Shalom. Wah, ini absen. Iya. Nah, ini yang menarik nih. Saya mau jelaskan nih. Cornelius Rianto Bapak Sugiani. Pendeta Cornelius Rianto Sugiani 69. Ya. Shalom, salam doa dari lereng Merbabu. Jadi ceritanya ini jadi mitra kita, Bu Rita. Jadi setiap pagi doa morning blessing itu ditayangkan, termasuk acara kita. Dan setiap acara yang kerjasama ditayangkan live Facebook oleh Bapak Pendeta Cornelius. Beliau gembala GKJ TU. Dan luar biasanya nggak mau kalah dari musola. Ada toanya itu 4 arah mata angin. Jadi siaran kita ini juga didengar oleh warga Gunung Merbabu. Terima kasih Pak Cornelius. Nanti kalau ada waktu, saya ingin menghubungi beliau nanti di acara kita, di akhir acara kita ini kalau ada waktu ya, 1-2 menit lah. Oke, baik Pastor Thomas. Lalu ini saya sulit ini membacakan Priska Amadea. Shalom ya, selamat sore. Selamat sore. Lalu ada Paul the Crafter. Shalom Mbak Yurita Wahyu. Ini sahabatnya Bu Rita nih. Ya, kayaknya sahabat ini Bu. Lalu ada Satria Ginting, berkemas-kemas setiap waktu untuk pulang. Sahabat BBCO. Iya, sahabat BBCO. Endang Pecinta Suara Kebenaran. Iya. Suara kebenaran. Yoslina Nainggolan, Shalom BBCO, warnai duniamu. Shalom Bu Rita, Pak Thomas. Dan ada Pak Asyong. Shalom. Mereka lupa ini acara karena ada Bu Rita. Tidak apa-apa. Iya. Lalu ada Bapak Jojor Marintan, Bapak ya, Marintan Hutasoid, Shalom. Ya, ini sudah menyapa kita di live chat YouTube. Ya, kita kembali ke topik yang tadi ini, kerajaan yang bukan berasal dari dunia. Nah, kalau tadi di pengantar itu Pak Thomas mengatakan semangat zaman, lalu kita harus menantang semangat zaman tersebut, lalu kita harus dikuduskan menjadi warga kerajaan surga. Nah, ini selaras juga yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Erastus Sabdono bahwa rumah kita sebenarnya bukan di dunia ini. Nah, yang menjadi pertanyaan itu begini Pak. Secara otomatis, ini kan kita menyangkal keberadaan dunia ini. Ya, karena kan kita bukan berasal dari dunia ini. Kalau saya mengatakan, misalnya sama Pak Thomas nih, saya tidak berasal dari Pak Thomas, atau ini nggak berasal dari Pak Thomas loh ini, begitu. Artinya saya ada penyangkalan. Nah, kira-kira ini gimana ini Pak? Nah, biasanya saya menjawab, tapi ini ada senior yang sudah hadir. Kita coba langsung ke Ibu Rita Wahyu dulu. Ya, Ibu Wahyu dulu. Ya, silakan Ibu. Ya, karena ini kan secara eksplisit sebenarnya ketika kita mengatakan saya milik Tuhan, saya tidak berasal dari dunia, artinya kita sudah menentang dari pernyataan tersebut, menentang atau menolak tentang keduniawian gitu. Silakan Ibu. Baik. Ya. Pengajaran yang sangat kuat dari Pak Erastus Sabdono itu yang sering kali diulang-ulang oleh beliau itu kan mengambil dari Yakobus 4 ayat 4. Percintaan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Nah, kenapa ada dunia ini menjadi seteru bagi Allah? Itu karena manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan pengajaran yang sangat kuat juga dari pengajaran Pak Erastus adalah pengajaran tentang pulang. Nah, pulang ini adalah satu terminologi yang sangat Kristen banget. Karena bagi orang Yahudi, meninggal itu pergi.
Kemudian kalau ada teman Muslim mengatakan berpulang, itu pun karena orang Kristen sudah mengatakan pulang dahulu. Dan pulang itu berasal dari pengajaran Yesus Kristus. Dalam Lukas 23 ayat 43 ketika Tuhan Yesus bicara dengan penjahat di sebelahnya itu, pada hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Nah, kenapa Tuhan Yesus memakai terminologi Firdaus? Karena memang sedianya manusia itu ditempatkan di Firdaus, Kejadian pasal 2. Nah, sesuai dengan pengajaran BBCO genealogi, kitab genealogi, bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam, afar min ha'adamah, yang dibuat dari debu yang dari tanah itu, lalu ditempatkan di Taman Eden. Nah, Taman Eden ini dalam bahasa Yunani untuk Septuaginta itu paradeisos, paradise atau pardes, ya, bahasa Babilonianya. Kemudian diserap dalam bahasa Ibrani. Nah, artinya pardes ini rumahnya manusia. Tapi kemudian dia diusir dari Taman Eden karena dosanya. Nah, ketika Tuhan Yesus telah menebus dosa itu, dan manusia itu diperkenankan boleh masuk ke Taman Firdaus yang sedianya memang untuk manusia, maka terminologi pulang itu menjadi sangat relevan. Jadi kita bukan pergi tapi pulang. Karena memang tempatnya manusia itu memang di Firdaus. Berasal dari sana gitu ya? Memang berasal dari sana. Nah, satu lagi yang saya garis bawahi dari pengajaran Pak Eras tadi, bahwa kita hidup di dunia ini itu harus memiliki jiwa musyafir Abraham. Jiwa musyafir Apa sih Abraham? Musyafir itu? Kita sedang berjalan nih. Berjalan untuk apa? Berjalan untuk pulang. Jadi kita bukan untuk menyangkali dunia ini, bukan. Tetapi kita sedang kembali pulang. Seperti jiwa musyafir Abraham, ya, yang berjalan menuju Yerusalem yang memang sudah dipersiapkan baginya. Nah, itulah kenapa kalau Anda melihat misalnya bangsa Mesir terkenal dengan apanya? Piramid. Ya, bangsa-bangsa Babilonia mungkin bisa ditemukan dengan kuil-kuil zigurat mereka. Nah, ya, ada tetenger-tetenger bagi bangsa-bangsa lain. Tapi kalau untuk bangsa Israel, mereka punya tetenger bangunan di bumi ini apa? Ada nggak? Bait Allah, oke. Tapi bait Allahnya sekarang kan sudah runtuh. Kenapa ini diperkenankan Allah untuk runtuh? Karena memang nggak ada fungsinya. Nanti pun manusia meninggalkan itu dan kembali ke Firdaus. Pulang. Nah, jadi itulah kenapa orang Yahudi sendiri tidak begitu mementingkan tetenger dari bangunan di bumi ini. Mereka justru menyatakan bahwa Torah is the portable land of the Jew. Jadi apabila ada Torah, disitulah ada orang Yahudi. Demikian juga kita. Apabila di situ ada pengajaran Kristus, disitulah murid-murid Kristus. Jadi sebagaimana orang Israel, sebagaimana Abraham yang berjiwa musyafir, kita boleh bekerja dengan menghasilkan banyak uang, memiliki gedung, ya. Tapi toh pada akhirnya kita akan meninggalkan. Maka orang Kristen pun seperti pernyataan dari Bapak Erastus tadi, bahwa kita harus memiliki jiwa musyafir. Kita harus siap untuk meninggalkan itu semua untuk menuju kekekalan itu. Dan ini sangat luar biasa sekali, ya. Ini bicara tentang pulang saja sudah sangat panjang ceritanya dan luar biasa. Saya juga jadi tersentak-sentak ini di dalam logikanya. Luar biasa. Ya. Nah, bagaimana ini menurut Pak Thomas sendiri? Tapi ada catatan tadi yang saya kutip dari Bu Rita tadi. Mudah-mudahan saya tidak salah. Di mana ada pengajaran Kristus, di situ akan ada murid-murid Kristus. Demikian ya, Bu ya. Ini menarik sekali nih. Iya. Jadi pengajaran Kristus itu memang hidup dan dihidupi. Kira-kira seperti itu. Silakan, Pak Thomas. Untuk pertanyaan, kalau kita menyangkal bahwa kita dari dunia ini, tadi memang dijelaskan pertama
Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono mengatakan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Iya. Itu seperti yang Yesus sampaikan di dalam Yohanes 17 ayat 15. Ya walaupun kita tinggal di dalam dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini. Gitu. Lalu Paulus juga sering mengatakan bahwa kewargaan kita adalah kewargaan kerajaan surga. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang tidak memiliki diri sendiri, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Warga kerajaan surga adalah orang-orang yang dimiliki oleh Bapa, begitu. Yang menyerahkan hidupnya untuk Bapa. Dan ini tidak terjadi 1-2 tahun, tapi proses penyangkalan diri yang terus menerus. Oleh sebab itu tadi disinggung juga Kolose 3 ayat 1. Cari perkara yang di atas, fokus kembali kepada kekekalan. Jadi membereskan benah. Tadi ada yang menyinggung di live chat ya. Berkemas-kemas nih Pak Satria Ginting. Kita memang terus, itu yang didengungkan oleh Pak Erastus ya, Bu Rita ya. Kalau kita mungkin segaris nih, jadi tahu berkemas-kemas. Beliau ini, Dr. Asyong ini selain dosen di UPH, gembala juga, Bu. Sebelumnya saya udah pernah chat sama Ibu Rita, tapi nggak tahu beliau masih ingat apa tidak gitu. Saya minta nomornya Pak BN. Pernah. Terus Ibu Syafana terus dikasih. Ya lanjut. Jadi intermezzo silakan. Ya itu tadi bahwa kita memang harus mempersiapkan diri, karena di dunia ini kan memang cuman 70-80 tahun Pak Syong ya, dan pemirsa Trita TV. Dan celakanya nanti kita akan masuk ke kekekalan. Dan di surga nih, kalau ikut pengajarannya Bu Rita Wahyu, di surga itu nggak mungkin ada orang yang masih bohong, masih munafik, masih jaim, baper. Memang kita harus diproses mulai hari ini sampai kita menjadi warga kerajaan surga. Itu proses penyangkalan diri gitu. Bukan. Jadi untuk menjadi warga kerajaan surga ada proses penyangkalan diri ya. Sementara kita ada di dunia, kita menjadi duta besarnya surga. Itu sebabnya yang sudah tahu, kita harus berteriak lantang untuk merebut orang yang sudah ikut arus zaman semangat. Nah, ini yang ada yang sangat menarik, ini tadi saya catat nih Bu Rita Wahyu. Salah satu kekuatan kita orang percaya itu adalah bahwa dunia ini bukan rumah kita. Nah, kekuatannya itu kita harus sadar. Itu yang pertama tadi saya catat. Jadi ada kesadaran. Tadi yang dikaitkan kepada Kolose kalau nggak salah. Lalu menghayati. Kesadaran dan menghayati. Nah, ini bagaimana ini menurut Ibu Rita ini? Membongkar kesadaran kita. Nah, ini kan apalagi di tengah-tengah kita banyak filsafat-filsafat dunia yang mengajarkan, tadi sudah disinggung juga sih, ada yang hedonis gitu, mungkin ada juga yang hidup hanya sementara di dunia, ya oleh karena itu kita mari bersenang-senang, mari kita berfoya-foya, mari kita puaskan diri kita karena hanya sekali hidup di dunia begitu. Nah, silakan Bu Rita. Baik. Pengajaran yang diberikan oleh Bapak Erastus itu hampir tidak disuarakan oleh banyak gereja lain. Dan bahkan doktrin pulang itu rasanya absurd banget. Ya, bahkan ada beberapa, mungkin sebagian besar di antara mereka ketawa. Ini kok ngajain pulang, ngajain mati terus gitu kan. Nah, yang menarik di sini, Pak Eras dengan sangat pede gitu mengajarkan ini pula pada anak-anak muda gitu. Saya pertama itu juga agak nggak percaya kalau doktrin semacam ini itu bisa diterima oleh anak-anak muda. Nah, saya kan sering datang ketika beliau mengajar ke anak-anak S1. Anak muda itu masih duniawi lah gitu, tapi diajak pulang gitu. Banget. Apa bisa gitu? Apa bisa sih nelen pengajarannya Pak Eras yang pulang gitu. Jadi saya sengaja datang ke pengajarannya Pak Eras ketika mengajar anak-anak S1. Mereka kan umur 20 something gitu kan. Saya pengen tahu bagaimana mereka itu bisa nelen nggak sih gitu. Tapi di situ rupanya saya itu sangat takjub. Ya, kalau pengajaran Pak Eras kita sudah tahu, tapi saya sangat takjub bagaimana penerimaan dari mahasiswa-mahasiswa yang baru umur 20 something itu. Dan saya hampir menangis bagaimana mereka bisa menghayati ini juga. Nah, yang penting adalah penyampaiannya. Bahwa doktrin pulang itu bukan sekedar
itu siap-siap untuk mati, bukan. Iya. Tetapi justru doktrin pulang ini adalah suatu pengalaman yang jelas dari apa yang diajarkan oleh Rabi Saul atau Rasul Paulus. Iya. Tentang apa yang ditulisnya dalam Filipi 2 ayat 12. Iya. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iya, takut dan gentar. Jadi artinya di sini mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita hidup seolah-olah besok itu mau mati. Iya. Tapi walaupun kita seolah-olah besok mau mati dan kita bersiap-siap berkemas-kemas untuk selalu hidup kudus, tetapi kita tetap bekerja mengerjakan keselamatan. Jadi bukannya mau mati terus ya udah apatis tinggal di rumah, bukan, tapi nunggu maut. Nah, jadi tetap bekerja. Selama kita hidup kita bekerja. Tapi dengan takut dan gentar. Takut dan gentarnya apa? Tiba-tiba besok menghadap Tuhan nih. Jangan sampai kita itu lengah dan kemudian ditolak. Jadi doktrin pulang itu bukan doktrin yang asal comot, pasrah, bukan, ya. Tapi adalah pengejawantahan yang jelas dari Filipi 2 ayat 12, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ini yang sering orang itu nggak paham, ya. Dikirain siap-siap mati terus, bukan, ya, tapi bekerja. Demikian. Waduh, luar biasa. Terima kasih Bu Rita. Ini bagaimana ini Pastor Thomas? Terkait dengan kesadaran ini, membongkar tentang kesadaran ini kan bukan sesuatu yang mudah. Kita sudah tahu lah ya di tengah-tengah lingkungan kita. Apalagi kalau kita sempat menikmati kenikmatan daging. Iya, kenikmatan daging itu. Nah, makanya dikatakan Pak Erastus itu menyadari kesadaran dan menghayati gitu. Nah, ini bagaimana ini menurut Seperti yang sering kali saya sampaikan bahwa kita banyak orang, kita bukan menghakimi ya, dulu juga kita seperti itu. Banyak anak Tuhan, orang Kristen hanya tahu teorinya, teori bahwa kita milik Tuhan, kita warga kerajaan surga, tapi itu hanya baru pengaminan akali. Baru ngerti, baru teori, tapi tidak menghayati bahwa warga kerajaan surga itu harus menyangkal diri. Ya, Yesus saja waktu sebelum melayani, 3 pencobaan yang dia alami, suruh merubah batu jadi roti, menjatuhkan diri, dan yang terakhir iblis memperlihatkan kemuliaan dunia. Artinya apa? Iblis seolah-olah ngomong gini, Sus, lu nggak usah naik salib, Sus. Lu nyembah gua kasih tuh, enak tuh. Wah, mau apa aja seluruh dunia kenikmatan, kan seolah begitu. Tetapi tentu Tuhan Yesus konsisten. Nah, konsisten inilah yang membuat kita terus mengerjakan seperti yang Bu Rita Wahyu. Makanya tadi ada statement dari Pak Erastus itu, hanya orang-orang yang menang yang diperkenankan menjadi warga kerajaan Allah, begitu. Menang itu artinya juga konsisten terus memperjuangkan dirinya, yang seperti tadi Filipi 2 ayat 12. Konsisten. Kalau dia di tengah jalan berhenti, ya nggak menang toh. Iya, itu tadi mengerjakan keselamatan tadi yang disampaikan oleh Ibu Rita tadi ya, gitu. Karena orang-orang yang menang pasti nggak pasif. Iya kan? Orang yang mengerjakan keselamatan tentunya, saya mengerjakan keselamatan, terus saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Saya tertarik pengajaran Ibu Rita ya, baru tercengang begitu. Memang selama ini ya tentu kalau Dr. Asyong udah S3, saya S3-nya baru di jalan gitu ya. Pasca sarjana dicekokin teologi barat. Nah, teologi barat itu seolah-olah keselamatan ya sudah pasti di dalam Kristus, sudah tinggal kita mau ngapa-ngapain pasti selamat. Padahal masa nanti kerajaan surga isinya orang baperan, itu yang masih remeh-temeh lah. Mana mungkin gitu.
Tapi saya klarifikasi sedikit, Bu Rita Wahyu, mohon izin. Ya. Saya memang doktor gitu, tapi bukan dokter di bidang teologi, saya di bidang pendidikan. Begitu, khususnya di teknologi pendidikan, Ibu. Jadi meskipun jadi saya juga harus banyak belajar. Kami saling belajar. Saya belajar ilmu pendidikannya, beliau belajar teologinya. Itu ilmu yang hebat banget, Pak. Iya. Penelitian dan sangat ini aplikatif terhadap ini ilmu teologi juga. Iya. Kami sama-sama melayani di jurnalis Kristen. Pewarna itu Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Beliau ini litbang, meneliti lah tugasnya. Kalau saya Rita udah pernah jadi narasumber kita terkait dengan Sofia Hagia. Oh, iya. Hagia Sophia. Iya, Hagia Sophia. Pokoknya itu saya lupa. Iya, beliau jadi narasumber di sana. Iya, betul. Kalau saya ketua DPP bagian rohani. Jadi teologi beliau belajar saya, tapi penelitian saya belajar dengan beliau. Aduh, ya kita kembali ke topik kita. Iya, kerajaan yang bukan berasal dari bumi. Tadi sudah banyak yang kita bahas terkait dengan mengerjakan keselamatan gitu. Jadi Allah Bapa satu-satunya yang layak dimuliakan di dalam kehidupan kita ini. Tadi saya kutip juga dari pernyataan Bapak Erastus bahwa hanya Bapa yang kita muliakan. Artinya kita tidak memuliakan diri kita sendiri atau tidak memuliakan dunia, mungkin seperti itu. Nah, ini kita sudah di pukul 16.41. Ya, mungkin terkait dengan topik kita pada sore hari ini, kerajaan yang bukan berasal dari bumi, mungkin bisa ada semacam kesimpulan yang utuh dari Ibu Rita Wahyu yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Silakan Bu Rita Wahyu. Terima kasih. Doktrin pulang, pengajaran tentang pulang adalah dengan cara berkemas-kemas, dengan cara bekerja, bukan cara pasif tapi justru giat bekerja. Dan dengan cara ini kita menyuarakan suara kebenaran dengan keras, dengan tegas bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Kita akan pulang di mana kita dulu ditempatkan, di Firdaus. Nah, dengan deklarasi ini, mari kita bersama-sama berkata, aku mau pulang ke sorga. Dunia bukan rumahku. Dan ayat yang disampaikan tadi sangat bagus sekali, Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Dengan cara ini kita betul-betul menantang zaman. Aku milik Tuhan, dunia bukan milikku, dan aku mau pulang ke rumah Bapa, yang dimana di situ Tuhan sendiri yang menjadi matahari bagi kita selama-lamanya terang. Demikian Pak Asyong, Pak. Luar biasa sekali. Kita masih akan bersama Ibu Rita nanti. Tapi nanti acaranya yang berbeda kan? Acara berbeda. Iya. Nah, saya serahkan ke Pak Thomas. Mungkin Pak siapa tadi? Pak Cornelius. Tapi sebelum sambil saya menghubungi Pak Cornelius, mungkin bisa dibacakan ini ada. Ini lagi. Ada chat lagi yang masuk. Ada Pak Adi Chandra. Bersyukur kita menerima pengajaran Kristus bahwa kita nanti akan pulang. Wow, ini luar biasa ya. Ke rumah Bapa. Bukan lenyap atau moksa atau mengalami keadaan kosong, melebur dengan alam semesta. Ya, ini terus ada ini M1 Shop National Property Listing. Selamat sore. Yunus Mune ini, beliau pengusaha properti dan ya sambil kita yang mau membutuhkan pekerjaan, beliau siap menampung untuk dididik menjadi propertor yang ulung gitu. Jadi jual rumah lah gitu. Ya, puji Tuhan bisa mengikuti acara sore ini di Tirta TV. Nah, ini ada juga tadi yang saya kutip juga dari Pak Pendeta Erastus Sabdono. Kalau kita berasal dari atas, maka kita harus meninggalkan percintaan dengan dunia. Tadi sudah dijelaskan Ibu Rita juga bagaimana kita meninggalkan percintaan kita dengan dunia. Artinya kita tidak melebur dengan dunia ini. Ini sudah ada dosen BBCO yang hadir ini, Bapak
Beni Syoarjaya. Haleluya. Shalom Pak Tuhan, siap pulang. Ya, katanya kita siap pulang. Iya. Karena ini kita akan masuk di dalam. Ya, mungkin nanti jadi narasumber kita aja nih, Pendeta Gembala GKJ TU Pak Cornelius ya, karena gangguan gangguan teknis. Nanti Bapak jadi narasumber saja sambil menyampaikan apa yang Bapak siarkan di sana. Iya. Sebelum kita masuk di dalam doa penutup kita akan mendengarkan satu pujian berikut ini. Mari kita simak dan dengarkan lagu pujian. Lagu ini lagu yang tadi diminta ya? Yang diminta oleh Pak siapa tadi? Iya, ini time song kita itu biasanya pulang, teologinya Pak Eras, dinyanyikan langsung oleh Pak Eras. Tapi kali ini biduan-biduan yang menggugah semakin. Ini anak-anak muda juga jadi mau pulang, artinya bukan mau mati. Iya, pulang yang di cover oleh Ibu Rita Bersaudara. Iya. Iya. Ya, selamat sore Sobat House of Truth dan juga pemirsa Tirta TV dimanapun Anda berada. Kita sudah tiba di penghujung acara kita pada sore hari ini di dalam khotbah dan pengajaran Bapak Pendeta Erastus Sabdono bersama dengan saya, Asyong Parihan Munte, dan Pastor Thomas, dan begitu juga dengan Ibu Rita Wahyu. Dan kita sudah membahas dan merefleksikan terkait dengan khotbah dan pengajaran Bapak Erastus Sabdono. Nah, di sini masih ada komentar atau ucapan terima kasih dari pemirsa Tirta TV dan Sobat House of Truth, yaitu Pak Ferdi Mongkaren. Terima kasih, request lagu Pulang by Ibu Rita Bersaudara boleh diperdengarkan. Ya, Tuhan memberkati, semoga menjadi berkat. Shalom, selamat melayani Ibu Rita. Salam dari Deborah Gule dari Cibinong, Bogor, BBCO. Siap mewarnai dunia. Wah, ini muridnya Shalom, Ibu Rita. Ya, terus ini ada Ibu Mary Paulina. Terima kasih, sangat terberkati katanya, luar biasa. Ya, karena kita sudah tiba di penghujung acara kita, Ibu Rita dan Pastor Thomas, Pastor Thomas yang akan menutup kita di dalam doa. Silakan, Pastor. Baik, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih juga untuk narasumber kita yang dahsyat, Ibu Rita dari Surabaya ya. Dari Surabaya beliau sudah memberkati. Kalau saya boleh nambahin, itu lagu terakhir yang permintaan Bapak saya sebelum meninggal. Lagu kemarin ya, baru itu yang baru meninggal. Memang lagu itu kesukaannya beliau, jadi saya diminta menyanyikan pas seminggu sebelum beliau meninggal. Setiap hari didengerin versi anaknya sendiri sama versi Pak Eras. Gantian gitu. Sampai pada harinya beliau meninggal. Jadi betul-betul menghayati suara kebenaran dan mempersiapkan kematiannya dengan sangat bermartabat. Terima kasih. Waduh, itu jarang-jarang seperti itu. Saya maunya seperti itu, Ibu Wahyu. Iya, nggak pakai sakit, meninggal begitu saja. Selasa lalu ya. Iya, Selasa lalu. Iya, kita sudah diberikan aba-aba. Ya, silakan. Mari pemirsa Tirta TV, Pak Asyong dan Bu Rita, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk acara yang memberkati baik kami yang ada di studio, juga umat-Mu. Kiranya kami disadarkan bahwa dunia bukan milik kami dan kelak kami akan kembali kepadamu. Oleh sebab itu kami mau bergumul terus, berjuang untuk membenahi diri kami supaya kelak kami boleh layak berjumpa dengan Engkau di langit baru, bumi baru. Berkati pemirsa Tirta TV, kru yang menolong kami, berkati mereka, berkati manajemen, berkati bangsa kami Indonesia. Dan secara khusus kami berdoa untuk Bu Rita, berkati Bu Rita dalam pengajarannya supaya banyak jiwa mengerti kebenaran-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Demikian hamba-Mu, Dr. Asyong dan hamba sendiri. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami akhiri acara House of Truth ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, demikian acara kita di acara House of Truth, dan kita akan bertemu lagi di acara yang sama hari Senin pukul 16.00 hingga pukul 17. Jadi jangan pernah bergeser setiap hari Seninnya pukul 16. Dan setelah ini juga masih bersama Bu Rita ya? Setelah ini masih ada acara BBCO Indonesia bersama dengan Ibu Rita Wahyu. Jadi tetap stay dengan kita, sama-sama kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom. Oh, ini sebelum ditutup, maaf, ini ada dari Ketua BBCO ini, Bapak Immanuel Darsana. Luar biasa rekan-rekan, selalu menjadi berkat. Terima kasih Pak Immanuel Darsana. GBI Maranatha Bonyolang, Tulungagung. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara berikut ini. Terima kasih.